Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke materi, mari kita sama-sama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Yang keduanya, apabila lupa, mari kita sama-sama niatkan i'tikaf di masjid yang selalu kita makmurkan ini. Karena ini merupakan masjid, jadi kita niatkan i'tikaf selama di masjid ini. Mudah-mudahan i'tikaf kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini di hari Ramadan yang keberapa, Bu? Yang ke-11. Alhamdulillah Allah masih senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bersyukur karena apa? Karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa apa? Bisa hadir. Allah memberi kekuatan kepada kita untuk berjalan. Berjalannya kemana? Ke masjid dengan niat tujuan memakmurkan masjid. Dengan tujuan thalabul ilmi. Ini suatu syukur yang luar biasa, nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Karena tidak setiap orang bisa berjalan, tapi banyak orang yang tidak mampu berjalan melangkahkan kakinya ke masjid. Jadi ini syukur yang luar biasa bagi kita. Kita terpilih, yang mudah-mudahan duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, muwajahanya kita di sini, mudah-mudahan berkumpul juga kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keduanya bersyukur karena apa? Bersyukur karena Allah telah memberikan kepada kita akal yang sehat. Kalau akalnya sehat ada di masjid enggak? Kalau akalnya tidak sehat? Tidak. Maka dalam kitab Syu'aibul Iman dinyatakan kita menuntut ilmu itu sebagai bentuk kita syukur kepada Allah karena akal kita diberi kesehatan. Kalau akalnya nggak sehat, nantinya 5S, Pak. Surah seri sorangan kan gitu ya. Surah seri sorangan, sisi solokan atau sisi sawah. Ini syukur yang luar biasa, nikmat Allah yang luar biasa diberikan kepada kita.
Ya, ini nikmat yang luar biasa. Maka dengan wasilah duduknya kita di sini, dengan wasilah kita menghadiri kajian majelis ilmu, memakmurkan masjid, sehingga menjadi wasilah berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu. Dan dalam rangka apa? Dalam rangka kita berbuat kebaikan, dalam rangka kita membuat kebaikan agar nanti kita kelak di alam barzakhiyah ataupun kita nanti di alam akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang taat kepada Allah, minanna biyin wasid tikin wasyuh hada wasolihin. Gitu. Karena dalam kitab Ar-Ruh dinyatakan, Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyatakan bahwasanya arwah itu terbagi dua, ada arwahul mun'imah, ada arwahul mu'azzabah. Ada arwah-arwah yang mendapatkan nikmat dari Allah, ada arwah-arwah yang mu'azzabah, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kiranya Bapak ingin termasuk yang mun'imah, yang mendapatkan nikmat dari Allah, atau yang mendapatkan azab dari Allah? Tentunya kita berharap kita termasuk golongan-golongan yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebagian keterangan, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang selalu beramal soleh, dalam kitab Daqiqul Akhbar dinyatakan orang yang amal baiknya banyak, yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di alam barzakhiyah, summa naumatul urus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Pak, pernah pengantin baru, Pak? Rewas bunga. Ingin jadi lagi pengantin baru, mau lagi? Nah, itu betapa bunganya nanti di alam barzakhiyah. Masya Allah. Tapi kalau ada siksaan, na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in itba tabi'in, yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimin ulama, para zu'ama, para asatid wal asatidzah yang saya hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Sulaiman Al-Qasim dan juga jajarannya, kita doakan semoga mereka pengurus masjid ini senantiasa diberikan umur yang panjang, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi keluarganya, diberkahi rezekinya, dan juga para asatid, para alim ulama yang ada di Masjid Sulaiman Al-Qasim ini, kita juga doakan senantiasa semoga beliau-beliau yang selalu membimbing kita, menuntun kita, semoga Allah panjangkan umurnya serta istiqomah dalam kebaikan. Diberkahi keluarganya, diberkahi rezekinya, diberkahi kehidupannya, serta ibu, bapak, para jamaah sekalian, semoga Allah juga memberikan umur yang panjang dan juga istiqomah dalam kebaikan, diberi kesehatan, diberi kemakmuran, diberi keberkahan dalam kehidupannya. Masya Allah ya. Di sebelah kanan saya ada ibu-ibu yang cantik-cantik ya, baheula mah gitu ya. Juga di kiri saya banyak bapak-bapak yang ganteng, baheula mah ya. Sekarang juga masih sama ganteng, alhamdulillah. Allah senantiasa memberi kesehatan, keberkahan kepada kita semua. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Judulnya belum tahu, syafaat di bulan Ramadan, rugi dong gitu ya. Bu, kalau kita diberi hukuman, lantas hukuman menurut kita itu berat. Kemudian yang memberi hukuman membebaskan kepada kita. Kira-kira bahagia tidak? Bahagia. Ini kita berada di hari ke-11 yang mana awaluhu rahmatun wa usatuhu maghfiratun. Maka identik bulan Ramadan itu disebut bulan maghfirah. Mau nggak dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Pastinya mau. Maka harus tahu tujuan daripada puasa. Insya Allah ya. Identiknya apapun ibadah kita pasti identiknya dengan diampuni dosa. Maka ada satu doa malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaqiyya abdun adraka Ramadan, maka celaka terhina sengsara. Orang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Nah, mudah-mudahan ya duduknya kita, hadirnya kita di majelis taklim ini menjadi wasilah apa? Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka rugi dong kan gitu ya. Sangat rugi sekali. Karena identik Ramadan itu pasti dengan bulan pengampunan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyambut Ramadan itu terbagi kepada 3. Ada yang menyambut dengan gembira. Coba Bu, ketika akan datang bulan Ramadan, Ibu gembira, bunga, atau males? Biasa-biasa. Pastinya berbeda. Maka marhaban ya Ramadan. Marhaban itu karena tamu agung yang datang, sehingga marhaban ya Ramadan. Karena gembira. Kalau bahasa Sunda mah bunga atau sengah. Kadang-kadang aduh mau Ramadan, sembako nara rahe. Ya. Aduh Ramadan harus bangun malam. Tapi karena kita bunga, karena kita bahagia, pasti akan menyambut dengan gembira, sehingga menjadi spot dorongan semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Maka terbagi 3 golongan. Ada yang qalbun salim. Yang kedua ada yang qalbun marid. Yang ketiga ada yang qalbun mayit. Apapun bentuknya ibadah kepada Allah, wabil khusus di bulan Ramadan ini, ada orang yang qalbun salim. Karena tahu fadilah, tahu keutamaan, tahu syafaatnya di bulan Ramadan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi dorongan. Maka baca Qur'annya ditingkatkan. Baca Qur'annya ditingkatkan. Berjamaahnya ditingkatkan. Zikirnya ditingkatkan. Karena tahu illa man atallaha biqalbin salim. Selamat hatinya itu. Yang keduanya ada yang qalbun marid. Qalbun marid itu adalah hati yang sakit, hatinya gering. Hatinya sakit,
banyak penyakitnya. Puasa tapi mulutnya nggak henti dari gibah. Puasa tapi mulutnya tidak henti dari fitnah. Puasa tapi mulutnya tidak dijaga dari hal-hal yang zur, yang tidak bermanfaat. Puasa tapi perilakunya tetap saja tidak berubah. Nauzubillahimin. Yang ketiga adalah qalbun mayit. Hatinya sudah mati. Jangankan gembira, jangankan semangat puasa, yang qalbun mayit mah hare puasa dan tidak bulan puasa tetap tidak ada perubahan. Nauzubillahimin. Maka kata siapa? Batur sahur milu sahur, batur buka milu buka. Tiberang batur puasa si eta dahar sagala Pak sanes samangka. Nauzubillahimin. Ya, kadang kita lihat di jalanan atau di terminal atau di mana, dia muslim, dia ngaku Allah sebagai Tuhannya, tapi ngerokok, makan, itu qalbun mayit, hatinya sudah mati. Maka bagaimana kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita alhamdulillah kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita terpilih. Coba ketika ada orang yang nggak puasa, kita nasehatin, nerima nggak? Pasti ngajak kelut aja. Naon urusan nasi nafsi paling begitu. Ya. Karena di dalam kitab Majalisus Tsaniyah Syekh Al-Hijazi Al-Fasani menjelaskan dalam syarah hadis arba'in, ketika seseorang itu ahli neraka, Allah pertemukan dengan orang yang menasehati, maka tidak akan nerima terhadap nasihat itu. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau dia adalah ahli surga, ketika Allah pertemukan dengan orang yang menasehatinya, maka orang tersebut akan nerima terhadap nasihatnya. Ini secara hakikatnya begitu. Nah, ibu bapak juga kan datang ke sini ngantuknya, tunduh, capek, kurang tidur. Kita kaos lagi kewe, rep. Ya, masya Allah. Ya. Sedikit atau sedikit, Allah karim. Karena ada apa? Karena ada apa? Karena ada iman. Karena ada apa? Mahabbah, cinta karena majlis ilmu. Syariatnya karena kita cinta terhadap majlis ilmu, biasa suka hadir kepada pengajian, maka ada mahabbah, ada spot, ada dorongan. Oh, minggu ini ada rutinan. Kita ingin hadir. Alhamdulillah. Itu ya, insyaallah. Itulah orang yang menanggapi terhadap ya bulan Ramadan itu. Ada yang qalbun salim, ada yang qalbun marid, ada yang qalbun mayit. Nah, kira-kira kita di mana? Qalbun salim? Insya Allah. Karena kita sedang memperbaiki diri, berusaha ya. Karena ada mahabbah ya dipaksakannya. Dan masing-masing mahabbahnya, tingkatan mahabbahnya masing-masing ini berbeda. Aya nu maksakeun nya. Allahumma maksakeun teh nya. Aya anu era ku PDKM ieu teh aya gitu. Silakan, itu mah yang itu hanya masing-masing. Tapi insya Allah menjadi spot dorongan ya. Gitunya.
terus dibelel-belel gitu suacananya, aduh tunduh. Tapi karena ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada majlis ilmu, jadi maksakeun. Alhamdulillah. Ini yang harus kita syukuri. Itu punya dari di masjid mah, di majlis ilmu mah sok kumaha tun duh nyapanya komo Jumatan insyaallah ngahaja masuk daerah uih ka bumi teu peureum nya di masjid dah hatunduhnya. Kenapa? Khusyuk, masya Allah. Betul, karena khusyuk teuing. Kenapa sih kalau di majelis ilmu, di majelis-majelis? Karena apa? Ini alamat di masjid ini Allah menurunkan 70.000 malaikat. Tunduh Allah ngalungsurkeun malaikat di ieu masjid. Buat apa? Buat mencabut dosa-dosa orang yang mengaji di ini masjid. Mata kararieu we panya tungkul gitunya. Di mana dicabut Bu? Tina pundak mata kieu we. Berarti anu kieu teh kumaha eta teh? Hah? Loba dosa cara nunutan nu kumanya. Nah gitu. Kalau di suatu tempat biasanya majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim. Baru aja duduk langsung set. Karena apa? Allah hadirkan sakinah. Allah hadirkan apa? Sakinah. Apa sakinah itu? Tentram. Ibu punya masalah. Ibu punya masalah? Banyak. Sananya ibu punya masalah banyak. Bapak? Lebih banyak. Banyak, leuwih-leuwih. Jadi kalau ibu mah masalahnya ibu, kalau bapak mah masalahnya masalah bapak, masalah ibu, masalah anak, jadi lebih banyak. Pulang ke rumah, terpikirkan lagi masalah itu. Hadir di majelis ilmu, keemutan masalah. Kenapa? Karena Allah hadirkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Kita punya masalah nih. Begitu punya masalah, bisa tidur nggak? Sulit. Kenapa? Kepikiran wae masalahnya. Terus, tetapi ketika kita tenang, tidak punya masalah, tibra. Tah sumping ka masjid dia gitu, di masjid mah di majelis ilmu mah gitu. Begitu di masjid Allah lungsirkeun sakinah. Mata pelor begitu tempel teh langsung lor. Allah karim. Janten alhamdulillah. Jadi ibu, bapak banyak-banyak masalah ke masjid, insya Allah tibra. Gitu. Niatna bade bobo ke masjid. Allah karim. Itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi syafaat itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di bulan Ramadan ya. Poinnya ya diampuni dosa. Poinnya adalah diampuni dosa. Salat diampuni dosa. Zakat kaitannya dengan dosa. Puasa apalagi kaitannya dengan dosa. Maka di dalam bulan Ramadan ada satu hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah, wa idza kana yaumul jum'ah. Jadi di bulan Ramadan itu setiap hari Allah membebaskan ahli neraka. Ada sebagian riwayat ahli neraka itu dibebaskan. Tapi di hari Jumat, wa idza kana yaumul jum'ah, apabila datang bukti di hari Jumat itu yu'ti fi kulli sa'ah, di setiap 1 jam itu alfi minanar, Allah membebaskan ahli neraka 1 juta.
Masya Allah. Ini umat Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad itu spesial, Pak. Umurnya pendek tapi amalnya Masya Allah. Tafakur 1 jam kita bagikan ibadah 70 tahun. Banyak unlimitednya umat Nabi Muhammad. Beda dengan umat yang lain. Ketika taubatnya umat Nabi Muhammad Masya Allah spesial. Apalagi di bulan Ramadan ini. Apakah sudah ada sekarang yang di neraka? Kan gitu. Pertanyaannya kalau membebaskan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min, "An-naru yu'radu." Ketika neraka itu diperlihatkan alaiha kepada ahli neraka itu gudu wa asyian, pagi ataupun sore, wa yauma taqumus saah, di hari kiamat diperlihatkan. Adkhilu, mereka itu ahli neraka masuk ke neraka ala Fir'aun dan kaumnya asyadil azab, mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ada arwahul mun'imah, ada arwahul mu'adzabah. Di alam barzakhiyah itu. Sekarang manusia semuanya ada di alam barzakhiyah, alam kubur. Maka ada satu makalah begini, ketika orang ini ahli majlis, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli puasa, ahli kebaikan, maka nikmatnya surga, sejuknya surga, wanginya surga itu sampai kepada alam barzakh. Maka kita sering mendoakan semoga ada di raudhah min riyadil jannah, ada di tamannya surga. Tapi ketika ini ahli maksiat, ketika orang ini ahli maksiat, maka baunya neraka, panasnya neraka dari pintu neraka itu sampai kepada orang yang ahli maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi bagi umat Nabi Muhammad kan begitu. Bagi umat Nabi Muhammad ada yang Allah ampuni dosanya ketika hidup, ada yang Allah ampuni dosanya ketika sakaratul maut, ada yang Allah ampuni dosanya ketika ada di alam barzakh. Maka Rasulullah mencontohkan kepada kita, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ini spesialnya umat Nabi Muhammad. Ya, insya Allah. Ketika begitu hari kiamat sudah diampuni dosa. Nah, ada yang membatalkan puasa, hakikat puasanya, ada yang membatalkan pahala puasanya. Yang membatalkan hakikat puasanya jelas makan minum batal. Murtad, di antaranya murtad. Bagaimana murtad itu? Murtad baik secara lisan, secara perbuatan. Gitu. Oke, contoh puasa itu wajib. Tapi ada orang yang tidak puasa. Tapi keyakinannya dia itu meyakini bahwa puasa itu wajib. Berarti hanya derhaka. Tapi kalau ada orang tidak berpuasa dan meyakini bahwa sana puasa itu tidak wajib. Buat apalah puasa? Puasa mah tidak wajib. Maka dia sudah termasuk murtad. Ada orang yang tidak sholat. Tidak sholat, hoream, derhaka. Tapi kalau sudah keyakinannya, tidak sholat. Buat apalah sholat? Sholat haben benghar itu sudah murtad. Kalau nongkrong ya Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ranah kajian tauhid. Maka nggak boleh. Kita tidak boleh meyakinkan sesuatu perkara, apalagi yang sudah qati, apalagi yang sudah jelas, sudah sepakat ijma ulama. Sesuatu yang diwajibkan, kita meyakini itu tidak wajib, nyacat, nyela, maka itu sudah murtad. Beda dengan, renaon sholat lah. Tapi meyakini sholat itu wajib.
maka tidak sampai murtad. Dia hanya orang yang fasik, dia hanya orang yang derhaka. Tapi kalau sudah keyakinannya, karena banyak sekarang itu, nauzubillahi min dzalik, banyak. Sekarang kita berada di zaman ghazwul fikri, perang pikiran. Ya, apalagi di medsos. Wah, itu. Ya, dan kita alhamdulillah berkat bimbingan guru-guru kita, berkat bimbingan ustadz-ustadz yang ada di sini, masya Allah ya, kita masih masih senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita ditambah iman kita, sehingga ditambah ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah kalau kita ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat siapa? Berkat guru-guru kita. Kalau saya mungkin cuma 1 kali ini diundangnya. Tapi kalau ustadz yang ada di sini, merekalah yang akan membimbing kita ilmunya, berbagai macam ilmunya. Mereka yang membimbing kita. Itu ibu dan bapak. Ya, sehingga an-naru bisa menjaga dari api neraka. Ya, itu. Fa inna saumahu sahabah. Karena dengan berpuasa ini menjadi sebab apa? Ligufron, diampuni dosa. Sebab berpuasanya itu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ligufronnya dulu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mujibati linar, yang menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Maka tadi di awal, ketika kita punya dosa, ketika kita dihukum, dan hukuman itu, taruhlah kita punya hutang yang besar. Punya hutang besar. Kemudian orang yang menghutangkannya itu membebaskan kepada kita. Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Sujud, syukur, jungkir, balik. Ya, yang main bola saja ngagolkeun sampai kugelitikannya, selebrasi. Itu karena apa? Bunga. Coba bayangkan, Bu. Sempit, di jamban, di WC, sempit, dikunci, terus diduruk di jerona, kira-kira gimana? Apa yang akan terjadi? Di alam barzakhiyah, di kuburanna sempit, ulat kala jengking, kemudian ditenggelan ku malaikat, digebugan ku malaikat, dan tidak ada orang yang bisa menolong. Bapak ayeuna aya nu ngagebug, Pak. Biasa laporan ke polisi. Bisa minta tolong. Tapi ketika di alam barzakhiyah, siapa yang akan bisa menolong? Amalan kita. Ya, yang begitu sempit. Alam barzakhiyah yang begitu sempit. Semakin sempit karena dosa kita. Bari disiksaan ke malaikat. Masya Allah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Maka ada seorang ulama ketika mau menyuruh anaknya, mau menyuruh istrinya itu bertanya dulu. Pak, seorang ulama kalau menyuruh istrinya, kalau menyuruh anaknya itu bertanya dulu. Kalau misalkan ke istrinya, mah, ayah, bade miwarang, kersa teu, gitu. Karena ketika seorang suami sudah menyuruh kepada istrinya, timbullah apa? Wajib. Kan gitu. Kalau seorang ayah, seorang ibu sudah menyuruh kepada anaknya, berarti hukumnya wajib. Kalau anaknya menolak, kalau istrinya menolak, maka timbul apa? Siksaan. Cobi we bapak ayeuna. Istri bapak, bojo bapak digebugan. Dan kita tidak bisa menolongnya. Bagaimana yang terjadi? Itu ulama sampai dalam seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi bahwasanya dengan puasa ini digofrani dzunub.
kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi diantaranya syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan ini. Maka Ramadan itu artinya adalah membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Maka tadi salah satunya orang yang rugi, yang celaka itu adalah orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan puasa agar kita mendapatkan syafaat dari bulan Ramadan ini, di antara faidah puasa. Di antara faidah puasa itu ada rafi'ud darajat. Kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma rafi'ud darajat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin." Adapun yang menjadi alasannya kenapa ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Kenapa pintu-pintu di surga dibuka? Abwabil jannah fa ibaratun an taksir ta'at. Karena dengan puasa di bulan Ramadan itu banyak orang yang membanyakan taat kepada Allah. Coba aja, kalau rutinan minggu mungkin ada yang suka hadir, ada yang tidak. Tapi di bulan Ramadan biasanya memaksakan. Bu, kalau selain bulan Ramadan kita sering tadarus. Kalau bulan Ramadan sekarang banyak tadarus. Wah, sama aja. Pak, tadarusnya ditingkatkan? Sudah berapa juz, Pak? Karena bulan Ramadan ini bulan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Biasanya mungkin kalau hari biasa kita jarang. Saya tidak mau suudzon lah, Bapak di dia rajin lah pokoknya tadarus. Kalau sempatnya. Tapi di bulan Ramadan, coba di mana-mana bulan Ramadan itu biasanya di mana-mana apa? Tadarusan. Itunya. Apalagi itu nanti 10 hari terakhir. I'tikaf. Tadarus ditingkatkan. Ya, ini menjadi wasilah dibukakannya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang disebut dengan dikunci pintu neraka? Wa tughliqu abwabun nar ibaratun an qillatil ma'asi. Ketika bulan puasa biasanya ya, ibu ke warung atau ke tukang sayur, niatnya sih sebentar belanja, tapi pada akhirnya kadang-kadang kita lupa, tidak sadar, akhirnya membicarakan orang lain, akhirnya jadi ghibah. Nah, di bulan puasa mah kadang-kadang kita sadar, lagi puasa. Maka ketika ada yang bertanya, ketika ada yang mengajak untuk bermaksiat, ana shaimun, saya berpuasa. Karena kalau di bulan puasa kita sadar, rada sadar lahnya. Rada sadar. Coba kalau hari-hari biasa berjamaahnya penuh, alhamdulillah. Ramadan lebih penuh. Tarawehnya penuh awal. Karena kita salah menyebut. Ayo orang tarawehannya. Taraweh kadituna taraweh. Padahal tarawih. Tarawih itu salat santainya. Beda dengan di mana, di daerah mana kan ya, labdolin amin, wah itu ekspresnya. Insyaallah ya, itu tarawih nih itu. Kemudian di bulan Ramadan itu wasufidatis syayatin, setan itu dibelenggu.
Apa yang menjadi ibarahnya? In qata'a waswasatihim anis shaimin. Terputusnya harewas kan dalam ini apa harewasnya. Nah, bisik-bisik tetangganya. Dalam surah An-Nas gimana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas mina jinnati wan nas. Setan itu yang suka waswas, yang suka membisikkan sudurin nas ke dalam hati manusia. Memang hakikatnya di bulan Ramadan digembok, dikerangkeng setan itu. Sehingga ada kekuatan bagi kita. Ada kekuatan bagi kita untuk taat kepada Allah. Wah, geningan nyatanya di lapangan ada orang yang tidak berpuasa. Itu kan yang jadi pertanyaannya. Kalaulah setan itu dibelenggu, tapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat? Nah, ini Bu dan Bapak. Kenapa kita harus membiasakan hal yang baik? Karena tubuh kita ini pasti minta. Contoh, Bapak biasa sholat di masjid berjamaah. Ketika ketinggalan sholat berjamaah, bagaimana perasaannya? Tidak merasa berdosa karena sudah biasa. Bu, Ibu biasa sholat duha jam 8. Ada yang suka sholat duha? Insya Allah. Biasa sholat duha jam 8. Jam 8, setengah 9, jam 9 belum sholat duha. Apa yang dirasakan? Gelisah, rusuh, nah. Karena apa? Karena badan kita, tubuh kita sudah terbiasa, sehingga badan kita bahasa Sunda nama nagih gitu ya. Bapak biasa sholat berjamaah di masjid, ketika tidak sholat berjamaah ada perasaan tidak enak, ada perasaan merasa berdosa karena sudah biasa di masjid. Coba kalau orang yang nggak biasa di masjid, haredan, nyeri awak. Bapak mah kalau tidak ke masjid gak enak badan, anu tara ke masjid mah sekali ke masjid tebetah. Sehingga bisa dibedakan al munafiku fil masjidi kasamaki fil ma'i. Al munafiku fil masjidi kapairi fil qafasi. Orang munafik itu ketika diam di masjid, ketika diam di majelis ilmu, maka mereka itu seperti burung dalam sangkarna, burung di jero sangkar. Betaheun teu Pak? Diam tidak? Nah gitu, tebetah we itu di masjid deh. Tapi al mukminu orang yang beriman fil masjidi kasamai fil mai. Kasamaki fil mai, seperti orang yang beriman itu ketika diam di masjid ilmu seperti ikan di dalam kolam. Lagu etamanya. Seperti ikan di dalam jolang. Ya, dalam balong betaheun. Gitu digoreng apanya. Tuh, dipais Pak, sanes digoreng. Insyaallah. Nah gitu. Tapi kenapa nyatanya kalau setan itu dibelenggu, tapi banyak orang yang masih maksiat? Ya memang biasanya maksiat. Allah karim. Maka kenapa kita dibiasakan kita masuk ke masjid majelis ilmu agar kita terbiasa, badan kita, diri kita, ruhani kita terbiasa dengan yang baik. Pak, Bu, dalam kitab Kimyatus Sa'adah, Imam Ghazali menyatakan di dalam manusia itu ada sifat apa? Sifat
Setan ada? Enggak. Sifat hewan ada? Ada. Sifat apa lagi? Sifat malaikat ada? Ada. Nanti yang munculnya yang mana nih? Kan ada jasad nih ya, ada jasad tuh ya Bu ya. Ada jasadnya terlihat. Ada apa di dalam hati? Ada ruh. Apa ruh itu? Ada hati kan? Terus akal di mana tempatnya? Akal itu tempatnya di sini. Akal itu tempatnya di dalam hati. Maka manusia itu ada sifat malaikatnya. Malaikat selalu baik. Ada sifat hewannya, hewan juga ada hewan kal bahaim, ada siba. Apa bedanya kal bahaim? Kal bahaim itu hewan yang diurus apa artinya anu diangon, yang diternak seperti apa? Kambing. Itu hewan kal bahaim. Ada siba. Siba mah seperti binatang buas, pengennya nerekam. Karena di dalam tubuh kita, di dalam hati kita ada apa? Ada akal, ada nafsu, ada hawa. Sedangkan dalam Al-Quran, inna nafsa la amaratum bisu, ari nafsu mah hawa mah hoyong nate kumaha, inginnya apa? Berbuat kepada keburukan. Nah nanti muncul ketika kita terbiasa dengan sifat-sifat hewan, maka di bulan Ramadan juga, bulan Ramadan gak ada ngaruhnya. Tadi teh ya kolbun marib atau kolbun mayit. Nauzubillahimin. Jadi kalau setan itu dibelenggu, ya inilah orang yang maksiat, orang yang jauh dari ulama, orang yang maksiat, mabuk, zina dan sebagainya, memang kebiasaan hawa nafsunya begitu. Siba. Maka sebagian ulama menyatakan ketika hidup di alam dunia itu hanya sifatnya. Oh ini mah muncul sifat hewannya, ini muncul sifat binatang buasnya, ini muncul sifat bahaimnya, ini muncul sifat malaikatnya. Suka baik, dah memang ada sifat malaikatnya. Kan gitu. Tapi ketika nanti di alam barzakh ya, ketika nanti di alam akhirat tidak sifat lagi. Bentuk rupanya memang ya akan muncul itu. Nauzubillahimin dzalik. Nah gitu, makanya kita harus terbiasa dengan hal-hal yang baik-baik. Gini, makanya kenapa kita harus dekat dengan majelis ilmu? Kenapa kita harus dekat dengan ulama? Kenapa kita harus dekat dengan ustaz, dengan guru-guru, agar rohani kita terbimbing di jalan Allah, agar rohani kita dekat kepada Allah. Sekarang gini Pak, kita mengandaikan sajalah ya, urang ngalamun bahasa Sunda nama. Ketika di sini Bu, di meja sini, ketika di meja sini ada di meja sini ada cau emas. Tahu cau emas Bu? Di meja sini ada cau emas, ada pais lauk emas, terus ada emas. Sudah terbayang Pak? Pak ini membayangkan. Datang datang monyet ke sini. Kira-kira yang diambil apa? Jauh. Datang kucing, yang diambil apa? Ikan. Datang Pak RW, ayah Pak RW. Ayah. Datang jama. Dong pilih dipegat ke Pak RW ge. Datang Pak RT, ayah Pak RT. Ya, alhamdulillah ya. Datang jami manusia. Mana yang diambil?
semuanya. Cau dikeresekan, lauk emas diringkit, emas neng imas ge diampihan. Allah kali. Ini apa? Kalau kita jauh daripada ulama, kalau kita jauh daripada ustadz, kalau kita jauh daripada majlis taklim, maka kunci nama non ngaji. Ya, tuh nya puasa. Jadi kembali lagi, ya memang iya sih, memang iya. Setan itu dibelenggu. Tapi kenapa ada yang maksiat? Itu hawa nafsunya. Maka kenapa kita harus terbiasa kepada hal yang baik? Dan alhamdulillah Allah telah memilih kita. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan ibadah kita, amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi lah hidup di dunia ya. Apalagi atau mau apa lagi kan gitu ya. Kan cita-citanya kita mau kemana? Mau ke surga ya, insya Allah guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai kita yang ada di sini yang akan membimbing kita ke sana. Insya Allah. Ya. Surganya surga mana? Surga Firdaus. Ya. Amin insya Allah. Pak, kalau surga itu ada berapa? Surga itu ada berapa? 7. Surga itu ada 7. Kalau pintunya ada berapa? Banyak. Ibu pernah ke surga? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Itu. Surga itu. Jadi jangan begini, jangan berpikir begini. Yang penting mah kita masuk surga. Orang yang masuk surga aja menyesal, apalagi masuk neraka. Iya kan, setiap surga itu fasilitasnya berbeda. Iya. Gini, kita masuk ke rumah yang ada di Kota Baru Parahyangan. Tamannya mewah, luas. Bisa nggak kita masuk ke sana? Bisa nggak masuk ke rumah sana? Rumah saha? Kalau nggak ada yang kena nggak akan bisa. Ya. Bisa masuk? Bisa. Bisa diam di sana? Tidak bisa, diusir paling unu bogana gitu. Kemana lagi paling? Balik lagi ke rumah kita. Anu sempit, anu bocor kan gitu ya. Sama di surga pun begitu. Kita bisa kepada surga yang lain? Bisa kalau ada yang kenal. Gitu. Karena nanti di surga itu, ya Masya Allah ya, hanya yang bisa membawa kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah itu hanya guru-guru kita yang membawa kita ke sana. Gitu. Nah Bu, surga itu ada 7, pintunya ada 8. Nih khusus yang puasa, ada babud duha, orang yang suka sholat duha, maka dia akan masuk kepada pintu babud duha. Ya. Nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu, di surga itu ada pintu. Yuqalu lahu ar-royan. Dan pintu surga itu sebutnya ar-royan. Nanti ada namanya ar-royan. Yadkhulu, dan masuk kepada surga itu as-shaimun, orang-orang yang berpuasa yaumal kiamah, di hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairi. Tidak akan ada yang masuk serta orang-orang yang berpuasa, satu orang pun selain daripada orang-orang yang berpuasa.
Cuman yang pertanyaannya puasa yang mana, Pak ya? Puasa yang umum, puasa yang khos, apa puasa yang khawasil khawas. Yang penting malah kita berpuasa, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini tidak disebutkan as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Yang penting kita tidak termasuk apa? Kamin shaimin laisa lahu min syami ilal juwal atos. Tidak sedikit orang yang berpuasa di bulan Ramadan terkecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Maka tadi pembatalan puasa, syarat rukun dan sebagainya kita pelajari lebih dalam. Ini ya. Maka nanti pintu surganya ditutup kalau semuanya sudah masuk. Insyaallah. Bahkan wafi riwayatin, dalam satu riwayat, inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu baban ada pintu yud'a, maka pintu itu memanggil. Ya, ar-rayyan itu, pintu royan itu manggil. As-shaimun, hei jama-jama orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa silakan masuk ke dalam surga yang pintunya ar-rayyan. Wa man dakhalahu, dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam surga pintu ar-rayyan tersebut, lam yudma abadan, mereka tidak akan pernah merasa haus, mereka tidak akan pernah merasa dahaga selamanya. Masya Allah, insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dipanggil. Ya. Pak, semuanya rindu surga? Rindu. Bu, ingin masuk surga? Pastinya. Tapi kalau surga itu manggil kepada kita bagaimana? Kalau surga itu manggil kepada kita, bungahnya pasti bahagia. Ya, mudah-mudahan ya puasa kita. Ya. Ini diantaranya adalah rafi'ud darajat. Allah meninggikan derajat kita. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afun. Setiap amalan anak Adam manusia yudha'afun itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyra amsalihha. Kebaikan itu semisal 10 kebaikan ila sab'i mi'atil dhifin, hingga sampai 700 lipat gandanya. Jadi kalau amal-amalan yang lain Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana azibih, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kalau puasa itu tidak ada yang tahu ganjarannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita, ibu dan bapak, sudah bertakwa kepada Allah, menjalankan puasa, rela haus dan lapar, tidak makan, tidak minum di siang hari, menjaga syahwat dari keburukan, sehingga Allah memberikan pahala kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Kalau baca Quran, Allah lipat gandakan sampai 700. Sedekah dan yang lainnya. Kecuali puasa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Masya Allah ya. Itu diantaranya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Ini udah tahu semuanya. Yang pertama, bahagia ketika berbuka. Yang keduanya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah dibayangkan sekarang. Muaka idrok tidak akan terbayangkan ya Pak ya. Tidak akan. Itu urusan keyakinan. Dah nggak usah dibayangkan. Gitu ya. Jadi wa man kana yarju liqa'i rabbih
falyamal amalan sholiha. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, maka beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak, ketika mau berbuka makanan sudah tersaji, apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu? Ada. Kalau nggak puasa, adzan suka ditunggu. Jadi sepakat ya semuanya. Di bulan puasa itu kita menunggu adzan maghrib. Maghrib kalau adzan subuh tidak. Insya Allah. Di sini dijelaskan. Ini kan syafaat bulan Ramadan. Ketika kita sudah berkumpul dengan keluarga mau makan 10 atau 5 menit lagi ketika menunggu azan, makanya awas yang azan itu yang apa, yang pujiannya kalau bahasa Sunda apa yang ya. Allahumma sholli, badai tuangnya pada Allahumma sholli ala Muhammad. Lagam-nagam adan itu Allahumma pada kieu, nah hati-hati, awas hati-hatinya. Nah jadi ayat ada satu teh, awas hati-hati. Karena begitu adan kita langsung adan langsung we celebek kan gitu ya. Ambil padahal mah sholawatan. Sok ibu-ibu ketika azan maghrib tahu jam berapa azannya? Jarang, karena kita mah fokus ke azan kan gitu ya. Ya, betul kan? Insya Allah kan harus hati-hati. Kan di sini inna shaim. Sesungguhnya orang yang berpuasa tusalli alaihil malaikat. Mendoakan alaihi kepada orang yang berpuasa al malaik, para malaikat. Para malaikat mendoakan kepada orang yang berpuasa. Ketika apa? Iza ukila, ketika disuguhkan makanan untuk berbuka ingdahu hatta yaprogu, sehingga orang tersebut merasa kenyang. Para malaikat mendoakan, para malaikat memohonkan ampun kepada orang yang berbuka puasa. Idza ukila, ketika buka puasa makanan yang akan dimakan itu sudah disiapkan. Wah kalau gitu mah tuh Pak Ustadz lah, saya mau menyediakan itu jam 12 berang berkieu pada naon banyak capek-capek. Ketika disuguhkan, para malaikat itu mendoakan kepada orang yang akan berbuah hatta ya prabu, sehingga mereka merasa kenyang. Insya Allah ya gitu. Ini adalah syafaat bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang tidak puasa mah tidak wayahnya. Itu ya. Insya Allah ya. Apalagi ibu-ibu, mak-mak menyiapkannya. Janari jam 2, jam 3, setengah 3 udah bangun ya. Persiapkan. Riweuh pokoknya nama ibu-ibu mah ya. Insya Allah. Luar biasa. Itu adalah nilai ibadah, nilai plus bagi kita ya. Nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini Ibu dan Bapak ya. Sehingga ya ketika kita mau berbuka sambil menunggu kita baca sholawat atau tadarus. Enakannya kalau misalkan 20 menit lagi atau 30 menit lagi kita bersama keluarga tadarus gitu ya, enaknya Insya Allah. Tapi dah kita mah tuh memburu takjil rata-rata. Memburu takjil, Allah karim. Bang, masalahnya budaya Indonesia itu luar biasa. Di bulan Ramadan mah utara dagang daragang pokoknya namanya. Insya Allah. Ya. Tapi berkahnya tetap saja niatnya kita itu jihad di jalan Allah, apalagi bapak-bapaknya untuk mencari ma'isyah, untuk mencari nafkah itu sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Ibu dan Bapak ya,
Mudah-mudahan jadi ilmu tuh ya. Jadi nanti mah masih ada waktu tuh beberapa hari lagi sebelum berbuka kita sudah siapkan sambil tadarus insyaallah. Itu para malaikat mendoakan memohonkan ampun kepada orang yang berbuka puasa insya Allah. Maka bunga nih nikmat luar luar biasa. Wah keren. Itu lagi ya. Puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah benteng. Benteng apa? Benteng dari api neraka. Wiqayatu min azabillah. Itu menjadi penjaga min azabillah dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita mendapatkan syafaat-syafaat di bulan Ramadan, kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan, kita mendapatkan rahmat Allah, barokah Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah sudah pukul 6.30. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus bagi saya, umumnya bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat. Kita dapat menjalankan, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi wasilah ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi puasa kita menjadi benar-benar puasa yang bermakna, sebagaimana tujuan puasa adalah diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, kealpaannya. Baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafannya itu adalah kebodohan saya pribadi, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.